Presiden Prabowo Subianto resah soal aksi premanisme berkedok atau mengatasnamakan organisasi masyarakat atau ormas. Presiden Prabowo perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk segera dibina karena mengganggu iklim usaha. Jadi Pak Presiden, pemerintah betul-betul resah, dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim usaha dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menginstruksikan jajarannya untuk bertindak cepat memberantas aksi premanisme baik yang dilakukan secara individu maupun oleh kelompok, termasuk ormas. Kapolda juga mengimbau masyarakat yang merasa dirugikan oleh ulah ormas untuk segera melapor kepada polisi agar segera ditindaklanjuti. Kami siap menindak secara hukum bila mana memang sudah ada pelanggaran hukum secara nyata-nyata. Ya, dan Hutan Seribu, seluruh kepolisian yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan TNI siap memberantas aksi premanisme yang mengganggu dan melanggar undang-undang. Kapolda Metro Jaya pun menggelar apel siaga anti premanisme di lapangan Silang Monas Selatan, Jakarta Pusat. Kapolda mengatakan operasi ini bertujuan untuk memberantas segala bentuk aksi premanisme dan semua pelaku akan ditindak tegas tanpa toleransi. Tim TV One mengabarkan. Ya, nah Rivi, dari data yang kita dapat nih, sejak 1 Mei operasi ini digelar kan sudah ada 3.000 kasus sebetulnya, sudah lebih dari 3.000. Itu se-Indonesia, Bu? Iya, yang sudah dituntaskan lah begitu ya. Tapi kan pertanyaannya ini kalau semuanya ditangkap, terus penjara cukup nggak nih kira-kira buat... Saya harus mengatakan tidak sepakat dengan kata tuntas yang Anda pilih diksinya. Kalau dikatakan tuntas, Put, tapi faktanya masih banyak komentar masyarakat yang resah. Iya, betul-betul. Gitu, jadi kan? Akarnya belum sebetulnya itu yang harus jadi tugas lah ya buat pemerintah maupun juga aparat. Tidak hanya batang rantingnya saja, tapi dari akarnya ini juga dicabut begitu ya, agar tidak muncul lagi preman-preman baru begitu ya. Nah, ini yang akan kita coba berikan informasi kepada publik begitu, karena kami juga akan menghadirkan sejumlah narasumber. Selamat pagi dan terima kasih kami ucapkan untuk Mas Haryadin Mahardika, selaku pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Adin. Harapannya pemikiran-pemikiran Mas Adin pagi ini bisa membantu mencerahkan publik dan juga institusi-institusi yang saat ini mendapat perintah dari Presiden ya Mas Adin untuk menuntaskan praktek premanisme yang merugikan masyarakat. Dan juga ada Komisaris Besar Polisi Erdi Acaniago, selaku Kabak Penum Div Humas Polri. Selamat pagi Pak Kabak. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Erdi. Selamat pagi. Baik, mungkin kita ke Pak Erdi dulu terlebih dahulu ya. Pak Erdi, sejauh ini Pak sudah berapa banyak kasus dan targetnya ini berapa banyak lagi sebetulnya kasus-kasus premanisme yang akan diberantas? Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang seperti kita ketahui ya, pada tanggal 1 Mei 2025, Polri ini menggelar operasi kepolisian wilayah serentak, ya. Itu pun berdasarkan surat telegram Bapak Kapolri. Nah, operasi ini memang menekankan pendekatan penegakan hukum yang didukung oleh kegiatan intelijen, kemudian oleh kegiatan-kegiatan satker yang bersifat preemptif maupun preventif. Nah, fokus utama operasi ini adalah pada berbagai bentuk kejahatan seperti pemerasan dan pungutan liar, pengancaman, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan sampaikan bahwa saat dimulainya operasi kewilayahan 1 Mei 2025 ini, Polri sudah menyelesaikan 3.326 perkara. Ini kurun waktu dari tanggal 1 hingga tanggal 9 Mei 2025. Nah, ini pun akan berkelanjutan ya, dilihat rutinitas atau dalam artian kita kegiatan rutin yang ditingkatkan.
Nah, kegiatan ini nanti akan menyasar pada praktek premanisme yang dianggap meresahkan masyarakat dan akan mengganggu keamanan serta iklim investasi nasional. Nah, operasi ini juga merupakan bagian ya dari komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada prinsipnya ya kita akan melanjutkan ya secara terus-menerus operasi ini. Ya memang kita lihat dari 9 hari pada dimulainya kegiatan itu kita sudah 3.326. Nah, tentunya semua wilayah tetap bekerja dengan kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan preventif maupun represif. Demikian, Pak. Ya, Pak Kabak, metode apa Pak yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Kalau tadi kan kami menangkap penegakan hukum. Artinya mereka ini ada yang kemudian dilekatkan status sebagai tersangka. Betul. Nah, bagi yang tidak tersangka ini apa Pak? Kami mendapat informasi dibina kabarnya. Pembinaan seperti apa yang dilakukan? Baik, Polri mengambil beberapa langkah-langkah strategis ya dalam mendukung kegiatan operasi ini. Ya diantaranya yaitu pertama adalah melakukan penyelidikan, kemudian penegakan hukum terhadap oknum organisasi masyarakat yang terbukti melakukan tindak pidana. Kemudian kita pun juga melakukan gelar patroli, razia terhadap praktek pungli, lalu lokasi rawan aksi premanisme. Lalu kemudian langkah strategis selanjutnya adalah pengecekan legalitas ormas, berkoordinasi dengan para ahli dan pemangku kepentingan guna memberikan rekomendasi. Nah, dalam artian proses pembinaan ini kita pun juga sangat mengharapkan dukungan dari stakeholder terkait ya dari baik TNI, kemudian departemen-departemen dan kementerian lainnya, di mana kita harus bergandeng tangan merapatkan barisan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam hal atau dalam rangka menindak segala kegiatan premanisme. Nah, kalau misalnya seperti anak-anak ya, seperti anak-anak yang melakukan kegiatan premanisme, tentunya pembinaan ya dilihat dari bagaimana mereka melakukan penindakan, melakukan kegiatan-kegiatan premanisme. Kalau memang ada hal yang menyangkut dan bisa kita lakukan pembinaan, tentunya stakeholder terkait ya, ini akan melakukan berdasarkan dari rekomendasi kita ya. Tapi ketika dia sudah melakukan dalam artian melakukan tindak pidana yang mungkin saja itu akan menghilangkan nyawa orang lain, tentunya ini akan kita lakukan penegakan hukum. Demikian. Baik, Pak Erdi, tapi dari ribuan kasus ini Pak Erdi, apakah memang seberapa banyak yang terorganisir gitu aksi ataupun preman-preman ini? Kita belum bisa melihat berapa banyak jumlahnya, tetapi semua wilayah, karena ini kan kita terpusat untuk melakukan operasi di kewilayahan. Nah, kita dari data-data tersebut memang ada beberapa organisasi yang melakukan kegiatan-kegiatan premanisme. Nah, jumlah ini dinamis ya, jumlah ini dinamis, kita sedang mendatakan dan seperti apa yang harus atau tindakan kita yang akan kita lakukan kepada mereka-mereka ini. Seperti tadi yang kita sampaikan, ya kita juga akan berkoordinasi ya dengan para ahli, kemudian dengan pemangku kepentingan ya terkait apabila dari organisasi-organisasi tersebut melakukan tindak pidana, mengintimidasi masyarakat ya, dan memberikan keresahan kepada masyarakat ya, ini kita hanya bisa memberikan rekomendasi terkait pembekuan atau pembatalan izin terhadap ormas yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Baik, saya bergeser ke Mas Adin deh. Mas Adin, kalau dari teman-teman akademisi melihat kebijakan yang dilakukan oleh setiap institusi, kalau kepolisian melalui pernyataan Kapolri Listio Sigit, ya tupoksi kami adalah mengamankan dan juga menangkap mereka yang mengganggu keamanan dan ketertiban, apalagi kalau mengganggu juga investasi, kan seperti itu. Nah, institusi lainnya tentu bergerak juga begitu. Efektifkah
kebijakan dari arahan Presiden Prabowo ini? Kalau saya melihatnya harus, bukan efektif apa enggak efektif, Harus, ini ya. sebuah Berarti belum bisa keharusan. terlihat. Sebuah keharusan. Sebuah keharusan. Kenapa? Kita harus belajar dari pengalaman negara-negara Amerika Latin. Negara-negara Amerika Latin itu tahun 60-an, 70-an itu bisa dianggap darling. Bisa dianggap negara-negara yang akan tumbuh dan akan sejahtera, kira-kira begitu ya. Tapi mereka agak lengah. Tahun 70-an, 80-an itu mulai tumbuh organized crime di sana. Preman lah, premanisme yang terorganisasi. Dan kemudian karena dibiarkan, lama-kelamaan tahun 90 semakin menjadi-jadi, sehingga sampai dengan sekarang, menurut catatan IMF salah satunya, negara-negara Amerika Latin itu mengalami kemunduran 0,5% dari GDP, pertumbuhan ekonominya mundur 0,5% setiap tahunnya karena premanisme. Itu setara dengan ratusan miliar dolar. Kenapa penurunan itu? Apa karena memang investor-investor juga nggak mau, enggan atau saja? Tentu saja kalau kita melihat negara-negara Amerika Latin, keamanan di sana sangat sulit sekali diprediksi. Iya. Kita melihat salah satu gerakan terbesar untuk memberantas premanisme di Amerika Latin dilakukan oleh El Salvador. Ya, Presiden Nayib Bukele itu 3 tahun yang lalu membuat semacam dekret presiden, namanya Marodura namanya. Marodura itu artinya dia mengeluarkan surat keputusan presiden untuk aparat-aparat penegak hukum bisa memproses, mengambil, menindak premanisme tanpa perlu melalui jalur yang terlalu berumit-rumit gitu. Jadi begitu melihat ada kejahatan atau kemungkinan kejahatan, bahkan orang yang hanya bertato saja itu bisa diambil. Bisa diambil kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Nah, itu yang dilakukan oleh El Salvador. Ya. Tapi kan ini bukan baru muncul ya. Kasus-kasus premanisme di Indonesia ini kan sudah lama. Mungkin organisasi-organisasinya itu juga sudah bertahun-tahun begitu ya. Apa sih sebetulnya menurut kacamata Mas Adin yang membuat kayaknya nih akarnya makin kokoh gitu loh, akar-akar organisasi premanisme tadi begitu? Iya, itu tadi kembali kepada pelajaran dari Amerika Latin tadi. Mereka tadinya unorganized ya. Tadinya mungkin kejahatan atau kelompok-kelompok yang kecil-kecil tidak terorganisasi. Kemudian lama-lama terorganisasi dan menemukan saluran bisnis yang luar biasa menguntungkan, yaitu narkoba, senjata, dan yang lain-lain ya. Kalau mungkin di Indonesia mungkin kita belum menemukan semasif itu, tapi kalau ini tidak diputus, yang unorganized ini yang mungkin masih di Indonesia masih unorganized ya, kemudian akan menjadi organized, akan menjadi sebuah kekuatan, punya uang, punya bisnis yang kuat, punya senjata dan sebagainya, nanti pada akhirnya akan menuju ke sana, akan bisa mengimbangi kekuatan institusi-institusi negara. Nah ini yang jangan-jangan di Amerika Latin itu dimanfaatkan juga oleh penguasa atau politik begitu, jangan-jangan. Dan itu terjadi. Kita tahu 2024 Haiti ada kudeta. Yang kudeta siapa? Yang kudeta adalah pemimpin geng. Jadi preman yang mengkudeta presidennya. Jadi itu bisa terjadi, gitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau dalam kuasa politik atau penguasa begitu ya, itu akan lebih sulit diberantas. Ya, kalau bagi saya pilihan bagi Indonesia cuma satu. Ya, kalau sekarang harus menghentikan proses dari unorganized crime ini menjadi organized crime. Nah, caranya bagaimana? Jangan sampai dia menjadi terorganisir. Jangan sampai menjadi terorganisir dan jangan sampai dibiarkan gitu. Karena begini, mungkin kita juga masih melihat banyak juga organisasi atau ormas. Jadi di Indonesia ini mungkin agak nyaru kali ya, mungkin nyaru ya. Jadi kita bisa mengatakan ormas, ini bukan preman gitu, mungkin ormas, ideologinya mungkin kebangsaan, nasionalisme, mungkin agama segala macam. Tapi kita tidak pernah tahu ini nanti bisa berkembang seperti apa. Bagaimana perkembangannya 10 tahun lagi, bagaimana perkembangan 20 tahun lagi. Bagaimana kalau mereka disusupi. Kalau yang terjadi di Amerika Latin, banyak juga mereka disusupi oleh intelijen asing misalnya. Diberikan tadi misalnya bisnis narkoba, senjata.
Sebenarnya tujuannya bagi intelijen asing ya untuk bisa mereka mungkin meremote mereka sehingga menjadikan negara tersebut menjadi tidak aman, menjadi bagian dari cara mereka untuk mengakses dan memprovokasi lah di negara tersebut. Nah, yang terjadi di Indonesia sudah mengarah ke sana nggak? Sebenarnya belum, tapi mungkin saja bisa seperti itu kalau dibiarkan. Ya, kalau dibiarkan. Nah, pertanyaannya dengan menangkap saja mereka misalnya, lalu dibina, lalu juga harapannya sejumlah institusi pun juga melakukan hal yang sama, membina juga dan lain sebagainya. Efektif nggak itu? Saya merasa belum ada institusi yang punya strategi pembinaan yang tepat. Itu yang saya rasakan. Nah, ini yang harus bersama-sama kita pikirkan. Karena begini, tadi kalau saya secara dari sudut pandang seorang ekonom ya, melihat ya, mungkin saja mereka-mereka yang malak atau jadi tukang parkir, pungli segala macam itu menjadi bagian dari distribusi pendapatan gitu. Jadi pendekatan ekonomi ada rantainya. Ya, ada rantai gitu. Jadi ya jadi mungkin, tidak hanya dibina tapi pendekatan ekonomi menurut Anda perlu? Ya, itu sangat perlu sekali gitu. Jadi ya mereka mungkin lebih baik diformalkan, dibuat lebih formal. Misalnya gini, misalnya juru parkir ya daripada dia parkir liar dijadikan juru parkir gitu, dan kemudian menyetor ke pemerintah daerah dan sebagainya. Jadi kita memformalkan hal-hal yang informal tadi. Tapi yang paling penting adalah kita harus mencegah supaya mereka tidak terorganize secara liar, secara independen gitu. Jadi kalau mereka terorganisasi secara independen dan kemudian ada yang menyusupi itu berbahaya. Lebih baik diorganisasi oleh Pemda misalnya, oleh aparat penegak hukum dan sebagainya, itu akan lebih baik. Ya. Mungkinkah Indonesia menempuh langkah layaknya tadi Haiti, El Salvador itu sekarang sudah menjadi tren di Amerika Latin. Hampir semua pemerintahnya mulai memberikan keleluasaan bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan. Kalau menurut saya di Indonesia bisa seperti itu untuk daerah-daerah tertentu ya. Mungkin apabila memang sudah dirasakan tingkat kejahatannya sangat tinggi, menurut saya mungkin saja bisa dibuat semacam aturan khusus bagi aparat penegak hukum untuk bisa melakukan tindakan-tindakan tanpa perlu melalui prosedur-prosedur. Apakah nanti akan berakses kepada HAM juga? Tentu saja itu menjadi pilihan ya. Itu menjadi pilihan pemerintahan Presiden Prabowo. Kita juga tahu bahwa Presiden Prabowo tentu saja akan berhati-hati untuk mengambil tindakan-tindakan seperti itu agar tidak bisa dipelintir dipelintir lah menjadi pelanggaran HAM. Tapi saya sudah meyakini bahwa aparat penegak hukum kita sudah jauh lebih dewasa. Sudah jauh lebih dewasa dibanding 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Ada suara-suara Pak Kabak Penum untuk bagi Anda mungkin institusi Polri, apalagi Pak Listio selaku Kapolri juga sudah mengarahkan ya untuk urusan menjaga keamanan, menertibkan di lapangan, itu adalah domainnya kami. Nah, ini sudah ada nih suara-suara untuk mendukung polisi melakukan tindakan yang lebih tegas. Tadi kan sekalian preemptif, ada juga persuasif seperti itu. Usai jeda, Pak Erdi, kita akan minta tanggapan Pak Erdi, kami akan kembali saat lagi. Yang pastinya kita mendukung ya langkah Polri maupun juga pemerintah untuk memberantas premanisme di tanah air. Nah, apakah mungkin suara-suara masyarakat ini juga sama dengan kami yang ada di sini untuk mendukung terus aparat memberantas premanisme? Nah, kita sapa rekan kita, ada Virgi Dainas yang akan belanja komentar masyarakat ya di sana. Silahkan Virgi, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pemberantasan premanisme? Ya, Arif dan juga Putri, ancaman intimidasi hingga kekerasan menjadi hal yang sangat krusial dalam menangani premanisme ini. Langsung saja kita tanyakan tanggapan kepada masyarakat bagaimana mereka menanggapi tentang premanisme yang marak terjadi di Indonesia. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Pak, ini saya dengan siapa nih Pak? Dengan Pak Ali Pak. Pak Ali, ini saya mau bertanya nih Pak, kira-kira dengan kasus premanisme yang marak di Indonesia, Bapak sebagai warga takut nggak sih Pak? Ya sebenarnya sih takut, tapi apa boleh buat kalau untuk kebenaran bagi warga kami di sini ya kita harus berantas secepatnya. Jangan sampai yang premanisme lain ya, bro.
berkeliaran di sini, terutama di warga Maliboro, Bekasi. Baik, Pak, kalau untuk pengalaman tersendiri, pernah nggak sih Pak mengalami tindakan premanisme di kehidupan Bapak nih? Kalau untuk pengalaman sejujurnya saya belum pernah. Tapi untuk antisipasi harus kita siap gitu kan. Kalau memang ada ancaman-ancaman preman tersebut, kita harus siap gitu, melawan dengan cara apapun yang kita lakukan. Berarti udah antisipasi dari sekarang ya Pak, sebelum terjadi ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Nah, kita akan tanyakan lagi nih kepada warga lain, kira-kira takut nggak dan kira-kira apa yang akan dilakukan untuk premanisme nih. Halo Mbak. Halo Mbak. Mbak, selamat pagi. Pagi. Mbak, ini kita bahas premanisme nih. Ya. Kira-kira Mbak sebagai warga negara takut nggak sih dengan aksi premanisme? Takut banget dan pengennya sih diberantas sebersih-bersihnya ya untuk preman di Indonesia ini. Karena kan preman itu yang mendapatkan penghasilannya semuanya dari pemerasan masyarakat itu sendiri. Baik, Mbak, kalau untuk pengalaman tersendiri nih, kalau Mbak pernah nggak sih punya pengalaman berhubungan langsung dengan preman? Pernah, jadi waktu itu berkunjung ke rumah keluarga kan, terus di pertengahan jalan ada preman bawa parang gitu kan, ya udah, ya intinya mungkin dia mau minta sesuatu, tapi kita putar balik, akhirnya kita selamat sih. Oke, kalau harapan tersendiri nih Mbak terakhir untuk pemerintah nih terhadap kasus premanisme seperti apa? Harapannya sih untuk pemerintah sigap ya, lebih sigap untuk menangani preman ini supaya memang tidak ada lagi pemerasan-pemerasan buat kita gitu, karena ini meresahkan ya. Baik, terima kasih banyak. Nah, itulah dia Arif dan juga Putri. Bagaimana warga menanggapi memang mereka merasa takut dan juga gelisah atas kasus-kasus premanisme yang ada di Indonesia. Sekian kembali ke Anda Putri dan juga Arif. Baik, Virgi, Dainas, keresahan masyarakat, keresahan kita juga ya, yang pastinya memang harapan masyarakat tidak ada lagi aksi premanisme. Walaupun hanya sekedar tukang parkir ataupun juga pungli-pungli tempat usaha. Nah, itu kita harapkan tidak terjadi lagi. Mungkin kita kembali berdiskusi ya mengenai pemberantasan premanisme yang saat ini tengah dilakukan oleh Polri dan juga institusi terkait. Begitu, saya ke Pak Erdi. Pak Erdi, apa sebenarnya yang menjadi tantangan besar mungkin buat Polri dalam pemberantasan premanisme ini? Terutama mungkin bagi kelompok-kelompok yang terorganisir dan katanya yang punya backingan nih Pak. Ya, baik. Tantangan terbesar memang yang dihadapi Polri itu adalah aksi-aksi premanisme yang kembali ya, yang bermunculan, kemudian dianggap meresahkan serta mengancam masyarakat. Namun Polri tetap berkomitmen untuk tidak mentolerir aksi-aksi intimidasi, kemudian pemerasan maupun kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dari organisasi masyarakat. Nah, hal yang perlu kita ingat bahwa aksi premanisme ini tentunya juga menjadi perhatian khusus seperti kita ketahui bersama beberapa waktu lalu Bapak Presiden Republik Indonesia itu menekankan bahwa salah satu prioritas penanganan Kamtibmas dan menjadi bagian program penegakan hukum yaitu adalah penegakan hukum yang tegas. Kemudian yang kedua adalah pemberantasan kriminalitas yang meresahkan masyarakat, kemudian meningkatkan keamanan dalam negeri maupun perlindungan rakyat kecil. Nah, demikian juga Bapak Kapolri itu mengarahkan kepada kami ya bahwa semua tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Komitmen Bapak Kapolri itu juga bahwa Polri ya selalu hadir dan melindungi setiap warga negara dan tidak ada ruang lagi bagi masyarakat atau bagi aksi premanisme negara hukum Indonesia yang ada di masyarakat. Nah, terkait tadi apa yang disampaikan oleh masyarakat tentang permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan premanisme yang dialami, nah memang di sini Polri menilai peran masyarakat itu sangat krusial dalam pemberantasan premanisme. Nah, terutama sebagai sumber informasi awal, ya tentunya itu masyarakat menjadi sumber informasi awal di lapangan. Masyarakat kami berharap aktif ya melaporkan segala bentuk tindakan premanisme yang terjadi di sekitarnya. Nah, untuk membangun kepercayaan publik, Polri ya saat ini menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan terus akan mengedukasi ya kepada masyarakat melalui kampanye komunikasi publik, termasuk penggunaan media sosial, tatap muka, kemitraan dengan tokoh masyarakat serta lembaga. Nah, dengan demikian
meningkatnya keterlibatan publik, Polri juga berharap upaya pencegahan dapat lebih efektif. Nah, di sisi lain, ya, kami mengajak seluruh masyarakat juga untuk tidak takut melapor. Sekali lagi, untuk tidak takut melapor jika menjadi korban atau mengetahui adanya tindakan premanisme. Di sini kita ada hotline Polri 110, ya. Silakan semua masyarakat, ya, ketika mengalami atau terjadi sesuatu yang menyangkut premanisme kepada dirinya, silakan melapor. Ya, karena yang kita harapkan adalah sekali lagi untuk tidak takut melapor kepada masyarakat. Demikian. Baik, Pak Kabak Penum, terakhir mungkin Pak, mungkinkah Polri atau petugas di lapangan ini melakukan tindakan yang lebih tegas lagi, Pak? Karena kan institusi Polri kan tentu kan ditopang juga dengan data, dengan informasi, dengan intelijen juga, Pak. Saya mungkin memberikan contoh seseorang yang sudah pernah diamankan oleh Polri, diberikan pembinaan, tapi ternyata di lapangan masih kembali lagi dan melakukan kembali lagi hal-hal yang membuat ketakutan atau teror di masyarakat. Nah, mungkinkah figur-figur oknum-oknum seperti ini itu, Pak, dilakukan tindakan yang lebih tegas lagi begitu, Pak, berdasarkan data yang dimiliki? Baik, pada prinsipnya Polri melaksanakan penegakan hukum, ya, dalam rangka memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Ini ada kegiatan yang bersifat preventif, preemptif, dan bahkan represif. Ya, itu hal yang terakhir kita lakukan. Ya, jadi penindakan premanisme yang seperti ini tidak hanya bersifat reaktif saja, tetapi tadi yang saya sampaikan juga preventif dan berkelanjutan melalui pendekatan penegakan hukum yang didukung oleh intelijen, preventif, dan preventif. Kita berkomitmen, Polri berkomitmen akan menindak secara tegas apabila pada saat itu secara terang-terangan yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Ya, terutama dalam hal kegiatan premanisme ini yang akan menyangkut masalah keselamatan jiwa masyarakat. Nah, ini tentunya kita akan melaksanakan tindakan tegas. Ya, bukan berarti dalam hal ini semua kegiatan premanisme ini kita lakukan secara represif. Namun ada fase-fase yang bisa kita lihat. Oh, ternyata ini hanya anak remaja yang bisa kita bina dengan berkoordinasi, berkolaborasi dengan instansi terkait. Namun satu hal yang perlu kita tekankan, apabila premanisme ini menyangkut masalah yang menyangkut kehilangnya nyawa, kemudian pengerusakan secara besar-besaran yang akan mengganggu investasi, nah ini tentunya kita akan melaksanakan penegakan hukum secara tegas. Demikian. Baik, Pak. Baik, terakhir mungkin Mas Adin. Mas Adin, tadi kan Anda mengatakan harus efektif ya, gitu. Belum bisa menilai sekarang karena memang baru berlangsung. Tapi harus efektif langkah yang diambil pemerintah. Tapi apakah efektif, tapi juga beranikah menurut Anda? Dan seperti apa keberanian yang harusnya dilakukan pemerintah, terutama untuk yang kelompok-kelompok terorganisir tadi, yang katanya ini ada backingannya? Oke, jadi gini, pemerintah itu sebenarnya kalau berani dan serius menangani ini, itu dia akan dapat dua manfaat. Jadi gini, ini kan petty crime namanya, atau kriminalitas kecil gitu ya. Nah, di seluruh dunia sudah ada buktinya bahwa kalau pemerintah serius memberantas petty crime, maka secara otomatis yang big crime-nya, yang kriminalitas besarnya akan turun dengan sendirinya. Kenapa? Karena kriminal-kriminal ini akan melihat yang kecil-kecil aja diseriusi dan ditangani dan dihentikan gitu. Wah, saya kalau mau macam-macam juga agak keder juga gitu, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya tangani dulu yang petty crime dengan sangat serius dan dengan tuntas begitu ya kira-kira. Nanti dengan sendirinya yang di sini juga akan berkurang gitu. Nah, baru kemudian kita akan tangani yang organized crime yang lebih besar gitu ya. Ya. Nah, ini tadi kita harus pisahkan bahwa ada premanisme yang bersifat individu, disorganized, tapi ada juga premanisme yang bersifat terorganisir. Semakin lama semakin kuat cengkramannya kepada struktur-struktur sosial ekonomi masyarakat. Nah, ini juga harus diadres. Tapi menurut saya yang lebih penting dan harus segera dikerjakan dulu adalah yang disorganized ini, sambil kita mencari cara. Ini cara terobosnya harus ada political will ini. Tidak hanya mungkin dari sisi
penegakan hukum, tapi juga dari sisi political will. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, sudah cukupkah political will yang digencarkan oleh Pak Prabowo Subianto gitu? Saya percaya Pak Prabowo akan berani. Saya percaya begitu. Akan berani. Ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak penjelasannya Mas Adin. Dan juga Pak Erdi ya selaku Kabak Penum Divisi Humas Polri sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali Pak Erdi. Terima kasih Mas. Mas Adin, terima kasih. Terima kasih Pak Erdi. Terima kasih Pak Erdi.